Mini vlog Heroic Trek ke tempat bersejarah di Surabaya. Halo semuanya, jadi tanggal 17 Oktober kemarin aku sama dua temenku Lintang dan Izel, perwakilan dari sekolah kami SMP 17 Agustus Surabaya, ikutan acara Heroic Trek. Nah, acara ini itu diadakan oleh Dinas Kebudayaan Surabaya, semacam study tour tapi ke tempat bersejarah yang diikuti dari berbagai sekolah di Surabaya mulai dari jenjang SD hingga SMP. Acara ini guys berlangsung selama 4 hari dari tanggal 17 sampai 20 Oktober. Tempat pertama yang kami kunjungi ialah Makam Pahlawan Kusuma Bangsa. Saat berada di Taman Makam Pahlawan ini, kita diajak untuk mengenang kembali sejarah mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah merdeka tahun 1945 guys, tentara sekutu yaitu Inggris datang ke Surabaya tanggal 25 Oktober tahun 45. Tujuan awal dari kedatangannya sekutu tersebut itu untuk mengamankan tawanan perang, melucuti senjata para tentara Jepang, serta menceritakan ketertiban setelah mengumandangkan kemerdekaan tersebut. Tapi guys, akhirnya tentara sekutu itu menduduki tempat-tempat strategis di Surabaya dan membuat para pemuda Surabaya itu marah dan melakukan penyerangan. Indonesia yang sudah merdeka ini tak ingin guys dijajah lagi oleh bangsa manapun. Terjadilah perang awal tanggal 27 hingga 30 Oktober tahun 45 yang akhirnya menyebabkan perang terbesar dan terberat sampai pada 10 November 1945. Nah, dalam perang ini guys ada banyak pahlawan dan pemuda arek-arek Surabaya yang meninggal dunia sekitar 20.000 orang. Banyak banget kan guys. Sementara pihak sekutu itu yang meninggal hanya sekitar 1.500 orang. Pertaruhan nyawa ini menyisakan duka yang mendalam dan semua dilakukan demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu guys, tanggal 10 November kita memperingati sebagai Hari Pahlawan. Di tempat ini juga aku panjatkan doa untuk para pahlawan yang telah gugur agar perjuangan mereka dapat aku dan teman-teman lanjutkan di masa kini. Berdiam diri sejenak melihat Taman Makam Pahlawan ini membuat aku memiliki semangat tinggi untuk meneruskan perjuangan para pahlawan. Oke guys, berikutnya kami ini akan menuju ke tempat kedua, yaitu Museum Hos Cokro Aminoto. Di sini kami itu naik bis bareng untuk menuju tempat berikutnya. Nah, ini aku udah sampai di bisnya dan aku duduk bareng temanku dan ada juga guru pendamping aku selama Heroic Trek. Nah guys, kalian tahu gak sih siapa itu Bapak Cokro Aminoto? Jadi guys, Bapak Cokro Aminoto adalah tokoh perdagangan Islam pada tahun 1921 hingga 1928. Beliau adalah salah satu orang yang mendirikan syariat dagang Islam. Jadi guys, dulu itu harus orang Eropa aja yang boleh melakukan perdagangan di Indonesia. Nah, sedangkan Bapak Cokro Aminoto itu menentang hal ini karena mereka adalah penjajah dan ini kan tanahnya Indonesia. Nah, ini tuh kita udah nyampe ya ke tempatnya. Untuk menuju ke Museum Hos Cokro Aminoto, kita itu melewati Jembatan Peneleh. Jembatan inilah yang menghubungkan Jalan Peneleh, yaitu Museum Hos Cokro Aminoto, dengan alun-alun Contong guys. Oke guys, aku lanjutin ya ceritanya. Akhirnya, tahun 1921 beliau itu mendirikan organisasi dagang yang dikenal dengan syariat dagang Islam. Jadi membuat para pedagang pribumi itu bisa berdagang guys di Indonesia. Nah, Bapak Cokro Aminoto tinggal di sini itu tahun 1907 hingga 1921. Beliau sangat aktif di organisasi yang bernama Syariat Islam tahun 1919 dan berhasil mendapatkan 2,5 juta pengikut. Nah, tahu nggak sih guys, ada tokoh pahlawan lainnya yang pernah tinggal di sini guys. Salah satunya itu Insinyur Soekarno. Nah, ini kami udah sampai ya di dalam museumnya dan kalian tahu nggak sih di sebelah kanan itu merupakan kamar Bapak Hos Cokro Aminoto. Nah, ini kita sedang masuk ya, pengen lihat ke belakangnya. Tapi guys, ternyata museum ini masih kayak direnovasi guys. Jadi beberapa barang itu diamankan. Nah, kita ingin ke belakang karena di belakang itu dulunya adalah dapur dan ada ruangan lainnya gitu guys. Nah, setelah kami mengunjungi tempat kedua, saatnya kita akan menuju ke tempat ketiga, yaitu alun-alun Contong. Nah, karena alun-alun Contong ini sangat dekat ya guys dengan rumah Bapak Cokro Aminoto, jadinya kami itu jalan kaki karena tinggal nyebrang lewatin Jembatan Peneleh tadi, terus jalan dikit udah sampai deh.
Nah, akhirnya kita sudah sampai guys di alun-alun Contong ini, dan kita dijelasin tentang salah satu patung ini. Patung ini merupakan simbol Laskar Surabaya yang mengarah ke Tugu Pahlawan Surabaya, guys. Monumen ini sangat penting karena di sini ada peristiwa bukti bahwa Bung Karno itu pernah menuliskan di wilayah ini suatu kalimat bahwa disinilah saya lahir, disinilah saya akan membangun negeri ini hingga negeri ini merdeka. Oke guys, saatnya kami kembali lagi ke bis dan kami akan menuju ke tempat ketiga. Nah, kalian tahu gak sih tempat ketiga ini apa? Nah, tempat ketiga ini adalah Gedung Nasional Indonesia atau disingkat GNI. Jadi dahulu kala guys, gedung ini itu didirikan dengan tujuan untuk tempat pertempuran para tokoh perintis kemerdekaan dalam menyusun taktik dan strategi untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Pembangunan gedung ini dimulai dilakukan pada tahun 1930. Nah, ada beberapa peristiwa penting yang terjadi di gedung GNI ini guys. Jadi pada tanggal 1 sampai 3 Januari tahun 1932, Gedung Nasional Indonesia itu digunakan sebagai tempat Kongres Indonesia Raya. Lalu pada 30 Mei 1938, Dr. Sutomo itu meninggal dunia dan jasadnya itu kemudian dikebumikan di lingkungan GNI. Makanya guys, di dalam gedung GNI ini juga ada Museum Sutomo dan juga makam Sutomo. Ayo, siapa yang masih ingat siapakah Sutomo itu? Jadi guys, Dr. Sutomo ialah pendiri organisasi Budi Utomo guys. Budi Utomo ini adalah organisasi modern pertama di Indonesia yang dibuat pada tahun 1908. Beliau itu sangat amat berjasa guys, karena dengan organisasi inilah menjadi awal maraknya pergerakan nasional bangsa Indonesia untuk memerdekakan Indonesia. Nah, ini dia guys, dalam Museum Dr. Sutomo itu ada beberapa foto zaman dahulu dan juga ada barang-barang bersejarah yang digunakan ya oleh Dr. Sutomo yang dipajang di sini. Setelah dari Museum Dr. Sutomo guys, saatnya kita menuju ke makam Dr. Sutomo. Nah, makamnya itu ada di lantai bawah ya guys. Ini dia makam Dr. Sutomo yang berada di Gedung Nasional Indonesia. Nah, pada saat kita berada di makam Dr. Sutomo guys, kita itu diingatkan kembali apa saja jasa-jasa dari beliau. Semasa hidupnya, selain mendirikan Budi Utomo, beliau juga mendirikan Klub Studi Indonesia di Surabaya tahun 1924 dan beliau juga mendirikan Partai Bangsa Indonesia tahun 1930 serta beliau juga mendirikan Partai Indonesia Raya tahun 1935. Oke guys, ini sekarang kita sudah berada di tempat terakhir yaitu Tugu Pahlawan di Surabaya. Tahu gak sih guys, Tugu Pahlawan adalah sebuah monumen yang menjadi markah tanah kota Surabaya. Tinggi monumen ini adalah 41,15 meter atau 45 yard. Nah, hal ini mengandung makna yaitu tahun 1945. Terus guys, Tugu Pahlawan ini berbentuk lingga atau paku terbalik. Tubuh monumen itu berbentuk lengkungan-lengkungan sebanyak 10 lengkungan. Ini mengandung makna tanggal 10 dan terbagi atas 11 ruas yaitu mengandung makna bulan 11 atau bulan November. Nah, suatu tanggal bersejarah bukan hanya bagi penduduk kota Surabaya, tetapi bagi seluruh rakyat di Indonesia. Tugu Pahlawan itu dibangun untuk memperingati peristiwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya guys, di mana arek-arek Surabaya itu berjuang melawan pasukan sekutu bersama Belanda yang hendak menjajah kembali Indonesia. Monumen Tugu Pahlawan menjadi pusat perhatian setiap tanggal 10 November mengenang peristiwa pada tahun 1945 ketika banyak pahlawan yang gugur dalam perang kemerdekaan. Terus guys, di sini juga terdapat Museum 10 November loh, yang letaknya itu berada di bawah tanah. Nah, sekarang kita ini sedang menuju ke dalam museumnya ya guys. Nah, sebelum masuk ke dalam Museum 10 November, di depan museumnya ini juga ada mobil Bung Tomo loh guys yang dipajang di sini. Letak Museum 10 November ini adalah 7 meter di bawah tanah lahan Tugu Pahlawan guys. Nah, museum ini itu dibuat untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang berjuang di Surabaya. Di museum ini terdapat foto-foto
dokumentasi, dan juga ada banyak sekali barang-barang bersejarah yang dipajang di sini guys untuk mengenang perjuangan para pahlawan. Museum ini diresmikan pada tanggal 19 Februari tahun 2000 oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Perjalanan singkat Heroic Trek ke museum ini jadi menumbuhkan kebanggaan besar di hatiku, tentunya di hati kita semua terhadap semangat, keberanian, dan perjuangan para pemuda Indonesia di masa dahulu. Tentu saja guys, semua kenangan ini bukan hanya untuk dikagumi semata, tetapi untuk menumbuhkan semangat yang membara untuk ikut serta dalam mengisi dan memajukan bangsa Indonesia tercinta. Kuucapkan sebuah doa dalam hati, ya Tuhan, semoga kita semua remaja dan pemuda Indonesia dapat terlibat aktif, bergandeng tangan menjaga kesatuan negara Indonesia dan mengisi dengan karya indah sesuai dengan potensi kita masing-masing dan terus memajukan bangsa Indonesia. Akhir kata, aku mau mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Olahraga karena telah mengadakan acara ini. Dengan adanya acara ini, aku jadi menambah pengetahuan baru serta dapat mengenang kembali para perjuangan pahlawan zaman dahulu. Majulah terus bangsaku, jayalah terus negeriku, bangkit lebih cepat, pulih lebih kuat. Hidup Indonesia!